Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan studi kasus agency problem di Indonesia. Kasus yang akan kami angkat adalah terkait dengan kasus yang dialami oleh Sriwijaya Air, di mana terjadi kekisruhan antara pemegang saham Sriwijaya Air dengan Direksi Hasil Kesepakatan Kerjasama Manajemen bersama PT Garuda Indonesia Group. Pada Senin 9 September 2019, Dewan Komisaris PT Sriwijaya Air memberhentikan 3 direktur yang tadinya menjabat di PT Garuda Indonesia. 3 ex-bos Garuda Indonesia yang dicopot yakni Direktur Utama Joseph Andrian Saul, Direktur Human Capital and Service Harkantri M. Dahler, dan Direktur Komersial Joseph Deju Katendean. Penyebab dari kasus ini berawal dari isu pemberhentian 3 direksi ex-bos Garuda, yaitu Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Andrian Saul, Direktur Human Capital and Service Harkantri M. Dahler, dan Direktur Niaga dan Komersial Joseph Katendean. Dan pemberhentian ini dikhawatirkan bisa mengganggu operasional perusahaan. Hal ini dipicu oleh permasalahan internal antara pemegang saham dengan manajemen hasil KSM dengan Garuda Indonesia, yang membuat internal perusahaan terpecah menjadi 2 kubu, kubu yang pro KSM dan pro pemegang saham. Masalah ini membuat karyawan resah sehingga menyuarakan untuk perombakan direksi. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan maskapai Sriwijaya Air khawatir atas pemberhentian 3 direksi ex-bos Garuda bisa mengganggu operasional perusahaan. Apalagi perusahaan tengah diterpa isu terkait kewajiban melunasi hutang-hutangnya ke sejumlah BUMN. Adanya konflik di dalam perusahaan mengakibatkan perusahaan resah atas keberlangsungannya untuk 1-2 bulan ke depan. Namun, VP Human Capital Sriwijaya Air justru tidak ingin ambil pusing soal masalah atasan. Ia hanya ingin manajemen dikendalikan oleh orang yang kompeten dan diakui. Namun sebulan setelahnya, VP Human Capital tersebut diturunkan jabatannya menjadi staf oleh PLT Dirut yang mana sebenarnya tidak mempunyai hak untuk mengangkat atau memberhentikan karyawan. Nah, sekarang solusi atau pandangan dari kelompok kami terkait situasi yang disajikan. Pandangan kami, kisruh antara manajemen dan pemegang saham tersebut dapat mengganggu operasional perusahaan dan kebijakan perusahaan ke depannya. Seharusnya pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham tidak mementingkan kepentingan pribadinya dan lebih berorientasi pada kepentingan perusahaan di masa depan. Apalagi konflik internal seperti ini akan memberi imbas yang serius pada nilai dari perusahaan serta citranya di depan investor dan masyarakat di masa depan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.